ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا لروح الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وعلى من نواه أهلنا وأسلافنا وأباؤنا الصالحون أن الله اغفر نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلى هذه النية وكل النيات الصالح من الخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يوم الدين يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita kembali, yaitu ada di Masjid Baitur Rahman. Dan mudah-mudahan dengan kita duduknya di sini di pagi Ramadan ini, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hati kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala inayah dan juga selalu diberi hidayah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para saudara keluarganya, juga para sahabatnya dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Nabi tidak punya saudara yang tadi sama. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hasa ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalal al-khair ibtiwa wajhillah wa maradihi wa qurbihi thawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah wa nafa'a bihi wa bi ulumi fid darain. Amin. Kita lanjutkan daripada pertemuan Selasa kemarin, yaitu masih membahas daripada tulul amal, panjang angan-angan. Pembahasan ini juga panjang ya. Pembahasan ini panjang sampai berapa pertemuan kita masih tulul amal. Ada apa-apa? Kita bahas. Mudah-mudahan ini adalah salah satu sifat yang tercela. Panjang angan-angan. Kita panjang bahasnya, masuk dalam hati kita dan hilang itu penyakit. Amin ya rabbal alamin. Yaitu panjang angan-angan yang sampai melupakan daripada akhirat, bukan cita-cita. Kalau cita-cita ulun mau mendidik anak ulun, ulun pengen hidup dulu, pengen mendidik anak ulun sampai jadi daripada guru kah, ustadz kah, atau yang lainnya, itu malahnya bukan tulul amal. Itu maknanya cita-cita, rencana kita hidup. Ulun mau sugi, nanti ulun kalau sugi insyaallah ulun ada niat mau haji, ulun ada niat mau ini, mau bangun masjid, membangun majelis dan semacamnya, itu bukan tulul amal. Karena apa? Karena itu tidak melupakan daripada akhirat. Yang lupa itu adalah karena ulun ibadahnya nanti kalau ulun sugi, datang taklimnya nanti kalau ulun sugi. Nah, itu adalah salah satu bentuk daripada panjang angan-angan. Kenapa? Karena kita ini tidak tahu umur. Ini sampai melupakan daripada akhirat. Dan di ayat itu di atasnya itu adalah salah satu penyakit, yaitu yang dia menghadap selalu pikiran, tenaga serta jiwanya fokus kepada melalaikan daripada akhirat. Itu mutlak ya.
Wan nadharu ila zahratiha allati naha Nabi alaihi salatu wasallam an mudda aini ilaiha faqala ta'ala. Di ayat yang atas, dan memandang tulul amal, dan juga memandang kepada zahratiha. Zahratiha ini adalah kehidupan daripada bunga-bunganya. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan daripada bunga-bunga kehidupan. Wala tamuddanna 'ainaka ila ma mata'na bihi. Dan jangan kamu tunjukkan daripada kedua matamu, tunjukkan daripada kedua matamu, yaitu dengan kesenangan-senangan yang kami berikan kepada orang kafir. Artinya orang Nasara, orang Yahudi, mereka itu hidupnya di dunia ini kayak di surga. Artinya apa? Kita juga tidak boleh dilarang untuk melihat daripada kenikmatan, kesenangan itu. Itu adalah larangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Daripada istri-istri mereka dan juga zahratal hayatid dunya. Allah mengibaratkan daripada bunga kehidupan dunia. Yang megah, rumah istimewa, harta luar biasa, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir. Kenapa kalau kita sadar itu adalah salah satu bunga kehidupan di dunia. Bagaimana bunga ini? Hadirin, mawar. Mawar ini indah, ya. Warnanya merah, melati, indah, lawas-lawas. Bunga ini lawas-lawas gimana? Layu. Habis layu, gersang, kering, akhirnya buang. Yaitu juga, dunia ini kelihatannya istimewa, kelihatannya bagus. Ini pengen ini. Nah, itu dengan berjalan waktu, dengan seiring berjalan waktu yang bajunya mahal, sampai ratusan jutaan. Berjalannya waktu dia meninggal apa? Turun ke anaknya, tidak lama kain yang harganya larang tadi itu jadi gombal. Jadi gombal, hartanya dia kumpulkan semuanya ini. Kelihatannya mawar, megah, bagus ini. Dia meninggal jadi apa? Jadi harta waris. Di mana harta yang diusahakan selama hidupnya? Kan ada. Itu adalah bunga daripada kehidupan dunia. Bunga, bisa layu. Kenapa orang kafir, orang fasik, Yahudi, Nasrani selalu tambah, sugihnya nambah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, linaftinahum fihi. Untuk daripada kami berikan cobaan ke mereka, dan berikan daripada fitnah daripada mereka, yaitu orang yang sudah fokus mengumpulkan dunia. Dia itu sama Allah Subhanahu wa taala kada disadarkan itu sengaja. Jadi biar tambah ini, tambah sibuk. Sudah selesai gaweannya yang ini, ditambahin lagi yang ini, ditambahin. Terus sampai 50, 60, 70. Kenyang sudah. Artinya apa? Sudah ditutup oleh tanah. Linaftinahum fihi. Wa rizqu rabbika khairum wa abqa. Dan rezeki daripada Tuhanmu, yaitu kita, artinya Nabi Muhammad, daripada firman ini, khairum wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Kita lihat para waliullah. Coba kita lihat para waliullah. Imam Abdullah Al-Haddad ini mengarang kitab daripada Nasaih Dunia dan banyak Ratibul Haddad. Dan kita lihat Habib Ali Al-Habsyi mengarang daripada Maulid. Kita lihat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari daripada jasa-jasa beliau sampai turun kepada guru sekumpul. Itu adalah rezeki Allah yang lebih baik daripada harta tadi itu, yaitu dan lebih kekal. Artinya apa? Orang-orang dahulu, kita contoh guru sekumpul itu ulama, wali abdal, sekaligus orang sugih. Sugih sidinlah. Lah yang dikenal oleh orang-orang ini apa ya? Sugihnya kada biasa. Akan tetapi jasanya sidin.
mengantarkan daripada kita, mengajarkan daripada ilmu Allah, daripada itu lebih baik dan lebih kekal yang di dunia, belum lagi yang di akhirat. Itu adalah rezeki Allah yang diberikan kepada kita, yaitu orang mukminin, itu lebih baik dan lebih kekal daripada apa? Daripada orang-orang Nasara dan Yahudi. Habis. Wala tamuddanna, ini yang kita dibahas. Kita akan bahas sekaligus ada sangkutannya daripada Ramadan. Membahas ke Ramadan bentar kita ya. Bentar. Kada maksudnya bukan bab Ramadan, membahas saja. Daripada memandang pandangan. Wala tamuddanna, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga puasa kita ini sekarang ini, kita juga harus menghindari daripada pandangan-pandangan apa-apa yang dilarang, dibenci, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga lisan kita. Karena apa? Ya karena itu adalah penyempurna daripada puasa kita. Kam min shaib laisa lahu min siyami illa atsik wal jub. Berapa banyak, ini sabda Nabi SAW, orang yang kelihatannya shaib, puasa, covernya itu puasa, kada minum, kada makan, mulai subuh sampai daripada maghrib. Laisa lahu minas shaib, akan tetapi laisa lahu minas siyam, akan tetapi dia itu tidak dihitung puasa, kecuali dia dapat daripada haus dan juga lapar. Artinya apa? Artinya dia zahirnya menahan lapar, menahan haus, tapi di dalam beramalnya dia ada amalan yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai, yaitu dengan menghibah salah satunya, yaitu dengan adu domba, dan yang lebih penting memandang. Memandang. Kenapa nggih? Memandang ini adalah salah satu bentuk daripada segala macam yang bisa merusak daripada amal ibadah kita. Karena apa? Sekarang ini gampang hadirin. Kita ini puasa, kita ini puasa, kada ketemu orang, kurangi keluar aktivitas, tapi kita mulai siang kita mencet daripada TV. Lihat TV, berita ini, lihat sepak bola, lihat bola tangkis, lihat ini. Nah, semua itu adalah kita menikmati daripada acara TV, sinetron ke acara ini, itu terkandung daripada auratnya, daripada ceritanya, ini kada manfaat semua. Nah, itu yang bisa membatalkan daripada kita puasa daripada pahalanya. Dan juga kalau kita mau menghindari daripada pandangan itu, kita menghindari daripada apa yang dilarang oleh Allah, apa yang tidak disukai oleh Allah, lebihnya ini ada di puasa. Maka apa yang orang dapat tadi itu, man tarakahu khaufan minallahi a'tahu Allah imanan yajidu halawatu fi qalbi. Ketika kita mandang daripada aurat orang, daripada keluar yang tidak Allah Subhanahu wa taala senangi, itu kita akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam orang tadi itu yang dikasih itu iman yajidu halawatu, yaitu ada rasa manisnya, atau apa? Atau terasa daripada imannya tadi orang itu fi qalbi. Alhamdulillah kita semua dikasih iman. Alhamdulillah, ini adalah syukur yang paling besar. Akan tetapi kita pernahkah merasai apa itu iman? Kita pernahkah merasai apa itu iman? Baca Quran, kita sholat, adakah kita lezat sholat? Ya Allah, nikmat. Quran baca, kita adakah sampai yang lupa daripada jam? Ada mungkin ya. Kenapa kita tidak bisa merasai? Karena pandangan kita selalu yang pandangan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjauhi dengan alasan kita takut kepada Allah,
astagfirullah ini tidak boleh, astagfirullah ini aurat, astagfirullah ini tidak boleh dipandang. Dan daripada pandangan itu insya Allah datang daripada hati kita, yaitu halawatul iman, manisnya daripada iman. Sekarang gambarannya gini, kita ini ada gambar mangga, ada gambar foto mangga, dan kita memakan daripada mangga asli atau mangga alpukat Bu ya, paling manis dulu ya, yang enak. Atau kita makan daripada mangga langsung. Itu kira-kira sama nggak? Kita makan mangga sama kita melihat daripada gambar mangga. Sama mangganya, cuma ini mangga asli, ini gambar mangga. Ini sama. Kan tetapi apa? Akan tetapi ini yang bisa merasai, yang satunya hanya bisa melihatnya, yaitu kita. Ada imannya, ya sekedar iman gambar aja. Oh saya beriman. Akan tetapi pernah mencobai rasa manisnya? Belum pernah mungkin. Belum pernah. Bagaimana bisa merasakan manisnya sholat, qiyamul lail, baca Al-Quran, yaitu dengan pandangan kita mulai daripada apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandang orang tua kita, pandang daripada orang-orang soleh, pandang daripada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan terpendam dalam hati diri kita, dan itu akan membuahkan daripada ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita memandang daripada apa yang diharamkan oleh Allah. Kita misal rumah di samping jalan, kita memandang mobil ini apa hukumnya? Mobil makruh kamu mubah, haram nggak? Mubah ya. Memandang mobil ini mubah. Kalau memandang kada dapat dosa, kada dipandang ya kada dapat pahala. Artinya apa? Mubah. Kalau makruh kan ditinggalkan, dia dilakukan kada berdosa, ditinggalkan dapat satu pahala. Ini mubah, melihat mobil ini mubah. Akan tetapi kita di samping rumah ini yang lewat terus ini mobilnya masya Allah Mercy, apalagi BMW, walhasil mobil-mobil yang istimewa, Pajero, Fortuner, ini. Sedangkan kita di rumah ini berisi satu kendaraan sebuting ada di rumah. Yang aslinya kita ini syukur, alhamdulillah ya Allah, pian kasih ulun ini sepeda motor. Ulun bisa ke majelis taklim, ulun bisa mengantari orang tua ulun bisa ke pasar, ulun bisa ke sini. Alhamdulillah, syukur pertama orang ini. Akan tetapi begitu lewat daripada melihat mobil terus akhirnya apa? Dia mikir, ya Allah, kenapa lah kapan punya mobil yang orang-orang lewat ini? Kenapa kok sepeda motor sebuting ini aja ulun kada tambah kada ini? Kenapa ya Allah? Kenapa? Bisa mengkufuri daripada iman. Dari mana awalnya? Dari pandangan. Itu memandang yang mubah aja bisa daripada sampai mengkufuri nikmat Allah. Apalagi yang haram. Apalagi yang haram. Al-amal, angan-angan, kita lanjut kembali kepada tadi, yaitu angan-angan yang tadi yang kita sebutkan itu adalah angan-angan yang tercela secara mutlak, dan pelakunya atau yang terlibat daripada itu orang-orang yang merugi, yang dia melalaikan daripada amwaluhum wa auladuhum, dia lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala daripada harta dan juga anak-anaknya an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasawfa yaqulu indama yunzilu bihil maut wa yu'ayil akhirah. Kelak nanti, ini teguran daripada ayatullah, kelak nanti orang yang tadi itu, yang dia lalai terhadap Tuhan atas daripada harta dan juga anak-anaknya, dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhan, coba seandainya ulun dikasih lagi waktu setumat aja hidup, buat apa ya? Buat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala wafaqa ma dzakarallahu fi kitabih haitsu yaqulu ta'ala. Ini atas sesuai apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada di dalam Al-Qur'an.
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu lalai terhadap daripada urusan harta-harta kalian dan juga kepada anak-anak kalian daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Barang siapa dia yang melakukan itu, dia lalai terhadap hartanya, dia sibuk mencari harta, dia sibuk dengan jabatannya dan lain-lainnya, terus dia sibuk dengan anak-anaknya membesarkan, akan tetapi lupa terhadap Allah. Itu adalah orang-orang yang khosirun. Khosirun. Bis dulu. Wa auladakum. Ini daripada anak-anak kita. Kenapa bisa anak ini bisa menjadi bagi kita, yaitu dosa jariah atau amal ibadah jariah. Artinya apa? Kalau kita tidak mendidik daripada anak kita untuk kenal kepada Allah dan Rasulnya, akhlaknya kita ajari, para salafun soleh, orang-orang soleh kita kenalkan. Kalau mereka kada kita didik seperti itu, kalau kita meninggal, kalau dia daripada meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, itu akan kembali daripada kita semua, akan dituntut oleh anak-anak kita. Karena apa? Awwalu ma yata'alluq birrajul yaumal qiyamah ahluhu wa auladuhu. Pertama orang yang menuntut daripada dia di yaumil qiyamah ahluhu, yaitu keluarganya dan juga anak-anaknya. Dalam pendidikan apa yang perlu? Kita baca daripada Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholati was-sabri 'alaiha. Perintahkan anak-anak kita, mau tumbuh ini, daripada sholat dan juga sabar atas menjalaninya. Itu satu. Makanya kita umur 7 anak itu sudah diperintahkan untuk sholat. Anak umur 7 itu diperintahkan untuk sholat. Ikut, ayo nak, sholat nak, ke masjid sama abah. Ayo nak, di rumah berjamaah sama ibu. Ayo nak, diajari. Kalau umur 10, kalau tidak mau sholat, dipukul. Sampai sini, dipukul. Kita pikir ini anak umur 10 ini dipukul, ini apa Islam? Misal ada orang yang beriktiraf kayak gini. Nah kita bayangkan ya, ini ya, so perhatikan. Kita begini, tangan kita ini mukul. Nah, kayak gini ya. Ini ngarannya apa? Mukul. Kalau gini, kalau gini, mukul juga. Gini mukul. Artinya apa? Bukan mukul yang mukul diajari ayo nak sholat, dia mukul ayo nak sholat, ayo nak gini, bukan dipukul umur 10 tahun, bukan. Itu kalau kita daripada menemui orang itu adalah menyesatkan atau iktiraf kepada agama Islam, padahal sama mukulnya, kan tetapi beda gambaran kita. Tergantung setan ada di pikirannya. Oh Islam ini gini. Ada. Gini yang mukul ya, gini yang mukul. Artinya apa? Pelan mukulnya ini, jangan kada boleh keras-keras dan tidak boleh di area wajah atau di anggota vital, kada boleh. Paham ya? Diperintahkan untuk sholat kewajiban dan juga larangan-larangan. Nah ini tidak boleh, ini Allah benci nanti. Nah ini semua diajari. Dan juga akhlaknya Nabi bagaimana kita idolakan. Kita idolakan daripada anak kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad Nabi Rasulullah uswatun hasanah. Jangan kita ini lihat TV anak terus ketujuh sama Spiderman, Batman, seakan-akan dia itu meniru gayanya supaya dia ini seperti superhero bujulan. Ada. Tidak. Yang superhero yang emang bujurnya kita harus teladani itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sama orang Islam, bagaimana sama orang kafir, bagaimana makannya Nabi, bagaimana ini minumnya, semuanya itu akan ada buah dan manfaatnya.
Dan juga tadi mengajarkan anak itu bukan kita ini ada dolim, ada bedanya. Rahmat sama kita dolim sama anak itu ada bedanya sedikit. Cuma sedikit aja bedanya. Kita subuh, ini udah balik umur 12 umur. Kita di dalam diri ini, mau dibangunin, jangan-jangan kesian anak kita jangan dibangunin subuh, masih kecil. Loh, ini kita ini bukan sayang, kita ini dolim kepada anak kita. Kenapa? Ya kita rela anak kita ini ada di hufratin niram, ada di tepi daripada tepi neraka. Kenapa? Meninggalkan sholat sedangkan dia wajib untuk sudah sholat. Itu dolim sama rahmat itu bedanya tinggal tipis. Maka biasakanlah kita, ini teguran daripada ayat ini, ayatullah. Biasakan kita sama anak itu mendidik daripada didikan yang terbaik. Ya ayolah minimal kalau anak kita sehari misal kada baca Quran, kita tidak pernah nangis-nangis. Belum pernah nangis-nangis. Akan tetapi kalau anak kita kada makan sehari, ya Allah, nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Anak ulun kada makan. Tapi kalau sehari kada baca Quran anak kita, kada sholat, kada kita biasa gitu. Kayak kada ada apa-apa. Padahal itu adalah salah satu yang paling bahaya. Tidak apa-apa anak kita bukan harus semuanya di pesantren, kada. Cuma pesantren masuk anak kita di pesantren dominan lebih ngerti daripada ilmu agama. Kada apa-apa mau dimasukkan dokter, polisi tapi dengan bekal daripada orang tua, yaitu diisi daripada hatinya iman. Kalau dia jadi dokter, kalau ada orang yang datang kada mampu, dia dokter yang takut sama Allah, dokter yang punya iman, dokter yang dermawan, dia akan bantu. Kada usah kalau memang kada mampu, ya sudah pakai kita gratiskan. Istilahnya kalau dokter bagus. Kalau polisi yang takut sama Allah, polisi yang punya iman, ini urusan, dia memandangnya daripada orang-orang ini umat Nabi Muhammad semua, jadi ulun permudah daripada urusannya dilancarkan semuanya. Mau jadi DPR kada apa-apa, DPR yang takut kepada Allah, DPR yang ahli masjid seperti Sidin, DPR kita ini ahli masjid ya, hadir ya. DPR ya mau urusan daripada orang umat Islam ini dipermudah, bukan dipersulit. Orang yang lancar daripada ke masjid, mau mendengarkan ilmu, tahu daripada guru, habib, ustadz semua. Nah itu akan menjadi daripada baik dan dakwahnya sendiri-sendiri. Bukan harus pada di pondok berarti kada baik. Nah, cuma itu daripada kita mendidik anak kita bagaimana. Alhasil itu adalah salah satu didik anak. Kalau kita mendidik anak, mempunyai harta dan kita selalu mengingat kepada Allah, itu adalah hal yang terpuji. Kalau kita mempunyai anak atau harta terus kita lupa kepada Allah, itu adalah orang-orang yang khosirun, yang disebutkan oleh Allah, yaitu orang yang merugi. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Lanjut daripada ayat itu, wa anfaqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gunakanlah rezeki, gunakanlah harta, gunakanlah harta yang telah kami berikan kepadamu. Akan tetapi sebelum kamu nanti meninggal, kamu akan berucap, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kalau seandainya engkau mengakhirkan daripada ajalku. Artinya apa? Akhirnya nyesal. Untuk apa nyesal? Kenapa nyesal? Mau dilakukan apa kalau dia punya umur? Fa'asaddaqa wa akun minas shalihin. Maka aku akan bersedekah ya Allah, dan aku akan tergolong daripada hambamu, hamba yang soleh. Dan pada akhirnya
yang manfaat di akhirat, harta kita atau semua daripada kita ini, yaitu sedekah kita dan amal ibadah kita. Selainnya itu kadang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kalau ulun ini hidup lagi, ya Allah, hidupkan ulun ya Allah. Supaya apa? Pak Asad bagus, supaya aku bisa bersedekah, dan aku menjadi hamba-hamba yang soleh. Ada kisah sering ma'ruf juga ya, daripada kisah gurus kumpul. Ulun ini pernah dengar daripada beberapa orang, dan bisa dipercaya juga. Yaitu ada salah satu malam gurus kumpul ini, Syekhona Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ini mengasih daripada ini cuma cerita ya, ini menggambarkan bagaimana sindir saudaranya luar biasa. Habib Hariri di Martapura itu apa sih dia tempatnya? Sebenarnya Majid Hit ya. Habib Hariri Bahashim. Habib Hariri Bahashim itu ada satu malam itu sama guru disuruh daripada membagi duit. Pertamanya itu kerdus banyak, kerdus Indomie itu Bu hadirin. Terus dibuka oleh Habib Hariri tadi, semua kerdus mie itu adalah duit. Dan guru itu bilang habiskan malam ini buat bagi-bagi, artinya apa? Buat sedekah harus habis. Ini duit ratusan dus, satu itu totalnya itu sampai 4M kah? Ujarnya itu. Sampai 4M kah? Itu buat apa? Buat sedekah. Kenapa sih bisa sedekah ya? Karena sudah tahu, karena nanti kayaknya di akhirat yang manfaat harta ulun ini yang buat sedekah balik lagi. Ini adalah harta yang paling berharga kita, ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sedekah yang bermanfaat, yang membantu daripada agama, dakwah daripada agama Islam. Itu aja. Membantu daripada agama Islam, masjid, musola, bikin masjid, bikin musola, supaya apa? Supaya kita dibikinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di istana, di surga ada istana kita. Buat apa? Buat kainak nanti keluarga kita sendiri tinggal ada di sana, darul baqo, yaitu tempat yang tidak ada lagi kematian. Artinya apa? Selama-lamanya kita ada di sana. Selama-lamanya kita ada di sana. Selesai. Wala yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluhu. Akan tetapi yang tadi itu, kalau ulun dikasih waktu lagi ya Allah, ulun bersedekah supaya ulun menjadi hamba yang soleh, ujar Allah sudah telat. Jika sudah datang daripada waktumu, daripada ajalmu, maka tidak bisa lagi diakhirkan. Yang terakhir, waqad balagna anna al-malaikatal maut alaihi salatu wassalam yadhhir lil insani indama tabqa min ajalihi syai'an yasir fa akhbaruhu bih. Telah ada riwayat, yaitu telah sampai riwayat daripada malaikat maut. Ini pembahasan yang tadi turul amal itu ya. Malaikat maut datang dan menampakkan diri. Ini jadi Abdullah Haddad, menampakkan diri kepada seseorang yang sudah ditetapkan daripada ajalnya sudah sedikit, sudah tinggal sedikit. Maka malaikat itu menyampaikan, "Hei manusia, ulun ini datang, udah mau nyabut pian, sudah datang daripada waktu pian." Ini yang datang ini hadirin Israel itu mulai diciptakan sampai nanti kiamat ini kayak kena senyum. Artinya apa? Murung terus. Sangat menakutkan. Sudah datang waktumu. Maka orang tadi berkata, "Ya malakul maut, akharni qalilan li atub ila rabbi wastaghfiruh." Wahai malaikat maut, undur ya Allah, undurkan ulun ini. Waktu ulun ini tunda sebentar aja, qalilan, meskipun 1 jam, meskipun 1 jam sedikit aja. Untuk apa? Untuk bertobat dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat maut berkata, fayaqulu lahul malaika, qad taliman ukhirtu wa umirtu walam tatub walam tarji ila rabbik hatta al-an. Panjang sudah waktu kamu ini,
waktu kamu ini sudah panjang dan umur kamu ini sudah sangat mencukupi untuk bertaubat. Akan tetapi kenapa biar tidak bertaubat? Falam tatub, kenapa tidak bertaubat? Tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang ulun ini malaikat maut. Waqad qadat mudda wa balagat ajal allazi kataballahu lak. Sudah habis daripada umur kamu, wa balagat, dan sudah sampai daripada ajal kamu apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Fala sabil ila ta'khir, dan tidak ada jalan untuk mengakhirkan. Wa qala ba'dul ulama rahimahumullah alaihim, dan berkata sebagian ulama, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua, walau kana dunya bi asriha lidadi hadzal insan wa amkanahu an yashtari biha sa'atan wahidah yuziduha fi umri wa ya'tadir fiha ila rabbih la fa'ala. Terakhir kisah ini, seandainya, ini sebagian ulama berkata seperti ini, seandainya orang tadi ini memiliki daripada dunia dan seisinya, hadirin, dunia dan seisinya, satu orang ini, bukan mempunyai saldo yang banyak di ATM-nya, bukan mempunyai simpanan emas yang berkilo-kilo, bukan. Jika orang ini mempunyai dunia seisinya, emas, duit ini dia punya semua, wa amkan antastari sa'atan wahidah, dan memungkinkan untuk daripada membeli daripada waktu ini 1 jam aja, dunia seisinya diganti daripada 1 jam, yuziduha fil umur, untuk menambahi daripada umurnya, maka dia untuk daripada bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan orang tadi, la fa'ala, maka dia akan membeli dengan jujur. Artinya apa? Kalau sudah mepet ajal kita, meskipun kita punya seisinya, dunia seisinya, hakun kita beli daripada waktu 1 jam buat tobat kepada Allah, kita akan beli dan kita akan berikan susah payah kita selama di dunia mencari dunia. Saking apanya? Saking menyesalnya. Karena apa? Waktu ini sangat berharga. Waktu ini sangat berharga. Tidak ada tandingannya daripada waktu umur kita. Maka alhamdulillah kita duduk di sini dan dipilih daripada golongan hamba Allah yang belajar daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan iktikaf ada di masjid, dan sholat jamaah sampai nanti isyraq, ini adalah merupakan satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita. Yang sangat besar kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca syair daripada syair Abdullah bin Husain bin Thahir. Kalau yang lupa juga ada daripada di Imdad. Ini juga daripada diajarkan daripada di Imdad, yaitu amalan daripada amalan guru sekumpul. Insyaallah kita mengikuti apa yang